secara sentimen memang saat ini yang negatif datang dari luar dan juga dari dalam negeri. Dari luar negeri ada kenaikan yield treasury yang sebetulnya sudah mulai mereda, tapi belakangan mungkin karena ada isu atau ada wacana penerbitan infrastruktur di Amerika Serikat jadi naik lagi. Kemudian margin call itu menurut saya juga membuat pelaku pasar terutama yang asing akan jadi wait and see dulu karena mereka mau tahu seberapa besar nilainya, siapa saja yang kena dan apakah akan berimbas ke juga pelaku keuangan yang lain. Nah, kalau dari domestik memang berita tentang BPJS tenaga kerja yang katanya berencana mengurangi porsi di saham dan reksadana itu juga menjadi suatu sentimen negatif. Jadi memang untuk 1 bulan ini kita memang dihadapi pada banyak sentimen negatif sehingga berpengaruh juga terhadap kinerja IHSG. Kita awali dulu dengan yield obligasi atau US Treasury ya, yang memang ini sudah cukup panjang begitu ya sentimen ini. Bahkan kalau kita lihat dan kita cermati level-level 1,7%, 1,8% juga sudah mulai menyentuh begitu ya untuk US Treasury level 2% berarti semakin dekat gitu sebagai level konsensus analis yang memungkinkan bahwa US Treasury akan menuju ke arah sana. Nah, yang Anda lihat seperti apa yang bisa dicermati investor seperti apa nih tentang dinamika US Treasury ini, Pak Rudi? Ya, jadi pemicu yield treasury naik adalah adanya mungkin spekulasi bahwa inflasi di Amerika Serikat akan tinggi sekali. Angka inflasi dihitung secara year on year. Kebetulan pada bulan Maret, April, dan bulan Mei terutama, itu adalah bulan di mana inflasi Amerika Serikat pada tahun 2020 yang paling rendah. Karena itu masa COVID yang pertama kali, waktu itu PSBB-nya sangat ketat, sehingga harga turun sangat jauh. Nah, kalau misalnya dari Maret ke Maret, April ke April, Mei ke Mei, karena faktor low base, sangat mungkin inflasi di mungkin April dan Mei ini akan lebih dari 2%, mungkin bisa 2,5, mungkin bisa 2,7 gitu ya. Nah, secara umum pelaku pasar sudah tahu, oke, dia akan naik tinggi di 2-3 bulan ini, tapi nanti akan turun lagi karena di bulan Juni sudah kembali normal gitu. Tapi kalau misalnya angka inflasinya diumumkan 2,5%, 2,7%, itu akan menjadi suatu sentimen negatif kembali. Jadi kita sih melihat dari Panin Asset melihat bahwa angka inflasi yang akan dipublikasikan dalam 1-2 bulan ini itu bisa menjadi suatu sentimen negatif. Tapi kalau di sisi lain, misalkan harga minyak ternyata tidak terus naik, dan ternyata kan ini juga sepertinya ada gelombang lanjutan dari COVID, sehingga inflasinya tidak naik seperti yang diduga, bisa saja pasarnya akan berbalik. Nah, kalau dalam jangka pendek kami melihat sampai dengan kuartal 2 tahun ini, harusnya yield kita itu akan stabil di level, yield US akan stabil di level sekarang 1,6 sampai 1,7. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.